sudah ngeklik video ini. Kali ini kita akan membahas seputar budaya. Salah satu budaya Indonesia adalah budaya Minangkabau. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh seorang mahasiswa asal Minangkabau. Nah, oke, sebelum video jangan lupa like video ini, dan bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys. Ku minta ampunlah sayo kabake angku pangulu sayo nan gadang basa batuah nan tahu cara dia pandai tahu lay bulia bake baguru pandai lay. Sebenarnya ini udah di dalam tradisi Minang itu kan ada budaya namanya kemenakan bimbing, apa gimana? Anak di pangku kemenakan di bimbing. Nah, itu gimana? Bisa nggak dijelasin itu? Itu di Minangkabau, seorang laki-laki itu yang telah menikah memiliki dua peran. Yang pertama, perannya sebagai seorang ayah. Yang kedua, perannya sebagai mama. Perannya sebagai ayah adalah tanggung jawabnya kepada anak, kepada istri, dan perannya sebagai mama adalah tanggung jawabnya kepada kemenakan. Apa sih yang dimaksud dengan mama? Mama itu bagikan, kalau di Indonesia kan paman, yang berasal dari saudara laki-laki ibu. Sedangkan kemenakan adalah keponakan yang berasal dari anak saudara perempuan kita. Contohnya kalau kamu punya saudara, contohnya Siti, dan anak Siti itu adalah kemenakan kamu, dan anak Siti itu memanggil kamu dengan sebutan mama. Di dalam praktek Minangkabau, peran mama itu lebih besar daripada peran seorang ayah. Kalau peran seorang ayah adalah menafkahi anaknya, dan peran seorang mama dalam segala kehidupan, dalam segi berbagai segi kehidupan seorang kemenakan, seorang anak itu adalah tanggung jawab seorang mama. Contohnya gimana? Contohnya dalam hal ekonomi. Yang mengelola harta keluarga itu adalah mama. Meskipun kalau dalam Minangkabau harta pusaka itu turun kepada seorang perempuan, namun yang tetap mengelola itu seorang mama. Mengelola maksudnya, oh ini untuk kamu si A, tanah ini untuk kamu si A, oh untuk tanah B ini untuk kamu si B. Diserahkan kepada kemenakan perempuannya. Dan dalam hal ini, ketika kemenakan berada dalam kesulitan, mama akan turun tangan langsung. Makanya kalau di Minangkabau, mama itu sering datang ke rumah kemenakan. Bahkan kalau saya tanya sama nenek saya dulu, mama itu akan datang ketika selesai sholat Jumat. Dia sebelum sholat Jumat dia datang dulu sebentar, habis itu dia sholat Jumat, kemudian datang kembali setelah sholat Jumat. Dia melihat kemenakannya, bagaimana kondisi kemenakannya hari ini, udah makan atau belum. Begitu juga dengan hubungan kemenakan dengan mama. Makanya di dalam Minangkabau itu mama itu sangat disegani. Dia adalah sosok pemimpin yang berkarismatik, berbudi luhur, yang sangat simpati kepada kemenakannya. Baik itu pendidikan, bahkan dalam urusan agama mama nggak main-main sama kemenakannya. Ada di negeri saya, ketika kemenakan itu dia pergi ke surau, itu mama ngambil apa, kayu. Kenapa Anda nggak ke surau? Habis itu biasalah kasih sayang seorang mama. Dia nggak mau kemenakannya nanti mau jadi apa.
Jadi kan kemenakan itu yang dari saudara perempuan, anak dari saudara perempuannya gitu. Tapi kalau dari saudara laki-lakinya enggak dong berarti? Yang dari pihak laki-laki dan dari keluarga laki-laki? Enggak, beda lagi panggilannya. Apa? Panggilannya anak. Tapi dia nggak jadi ini, nggak jadi apa kemenakan tadi? Enggak jadi kemenakan. Nggak dibimbing sama si mama gitu? Bukan, yang membimbing nanti gini ya. Contohnya kamu saudara sama saya. Iya. Nanti anak saya itu yang membimbing mamanya dari saudara istri saya. Oh gitu ya. Nah, itu bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab mamanya. Oke. Gitu. Nah, terus kalau gimana kalau seorang mama gitu kan, tapi dia punya kemenakan, tapi dia nggak di rumah. Misalkan dia merantau. Gitu. Iya. Nah, apakah itu lepas tanggung jawabnya seorang mama terhadap kemenakannya di kampung gitu? Itu gimana itu? Kalau kita urut dari bawah, Minangkabau itu emang udah jadi ciri khasnya pergi merantau. Memang waktu itu ketika Belanda masuk ke Minangkabau, entah abad 17 atau entah abad 18, kala itu Belanda dengan superpowernya menguasai Minangkabau, dan di sana juga mengubah sistem Minangkabau yang dulunya anak-anak pergi ke surau. Bahkan pada tahun 1970-an itu orang Minangkabau kan, kalau dulu anak-anak kecil laki-laki yang udah remaja lah, itu harus tidur di surau. Tidur di surau. Tapi itu dulu tahun 1970-an. Sekarang nggak lagi gitu. Sekarang nggak ada lagi. Jadi kalau tinggal di surau, di rumah nggak tinggal di rumah dong berarti? Karena di rumah itu namanya rumah gadang dulu, tempat orang tinggal itu. Sekarang kan udah rumah biasa lagi. Di sana kamar untuk laki-laki itu nggak ada. Karena semua pusaka itu dimiliki oleh perempuan. Makanya bahkan sampai sekarang saya sebagai yang masih dipengaruhi karena tinggal di kampung, masih ada adat itu masih kuat di kampung saya nggak mendapatkan kamar. Dulu tinggalnya di surau? Enggak, kalau ada kamar kosong saya tempati. Ya, kadang berdua sama adik laki-laki yang sepupu. Tapi dulu yang ngaji di surau ikut zaman itu? Emang ngaji di surau ya. Kalau dulu itu ngaji di surau bukan hanya sore aja, tapi sampai malam. Kalau masa dahulu itu yang ngaji itu yang penting itu baca Al-Quran, terus tentang ajaran-ajaran agama, tentang fikih juga diajarkan. Selain itu juga mempelajari tentang adat. Adat juga diajarkan? Adat juga, ya, tentang hukum adat. Dan juga untuk bela diri, silat. Silat namanya. Iya, itu udah lama. Nah, tradisi ini kan baik sekali itu ya, udah ya. Belajar di surau, anak-anak pergi ke surau, belajar adat gitu kan. Nah, untuk saat ini apakah tradisi itu masih ada gitu kan? Karena kan mungkin sudah tergerus sama modernitas gitu. Orang lebih suka di rumah daripada ke surau gitu kan. Iya. Lebih suka belajar budaya luar daripada budaya sendiri gitu kan. Itu gimana kalau saat ini, apakah masih lestari itu budaya yang seperti ini? Ya, memang karena pengaruh modernitas ini sangat kuat. Mempengaruhi segala bidang, baik itu ekonomi, politik, bahkan budaya, termasuk budaya Minangkabau sendiri. Yang pertama kita lihat dari hubungan mama kemenakan itu semakin lama semakin renggang, karena peran seorang ayah sudah semakin besar. Kalau dulu hanya menafkahi, sekarang karena tinggal seorang ayah udah membuat rumah sendiri. Kalau dulu itu rumah itu kan harta pusaka, namanya kan ada dua di Minangkabau, harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ini
berasal dari nenek moyang, turun temurun dari garis ibu. Makanya yang mengatur itu mama. Makanya kekuatan mama itu sangat kuat. Seorang ayah kan tinggalnya di rumah istrinya, makanya peran ayah itu kecil. Tapi karena seorang ayah udah buat rumah, apalagi di Minangkabau kebanyakan rumahnya udah rumah biasa kan. Jadi yang bikin rumah ayah, yang berkuasa tetaplah ayah. Peran ayah semakin besar. Terus sistem pendidikan juga berbeda, sudah mempengaruhi sistem modern. Surau sekarang kalau di prakteknya itu sore. Masih ada surau? Masih ada, kayak apa namanya, TPA. Oh, oke, TPA. Kayak TPA biasa. Nggak ada orang nginap lagi di sana? Nggak ada nginap lagi. Udah pernah nginap di surau berarti? Dulu? Cuma bulan puasa. Bulan puasa kan? Ya nginap ya kayak orang-orang muda-mudi lah. Tapi nggak ada lagi. Yang kami temui itu ngaji sampai jam 12 malam. Mungkin nggak sih kenapa orang Minang tuh yang laki-laki khususnya kan itu sering merantau gitu kan? Apa karena emang di rumah tuh emang nggak dibikinin kamar itu? Apakah ada ininya kaitannya itu apa enggak? Apa ada alasan lain itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Itu ya, kembali kepada sejarah tadi kan, ketika Belanda ada masuk udah mempengaruhi segala macam, bahkan ekonomi udah dikuasainya. Terus selain itu bukan hanya karena faktor ekonomi yang membuat orang Minang itu merantau, tetapi faktor pendidikan. Di sana ketika Belanda masuk ya mendirikan pendidikan modern. Saya juga lupa apa namanya dulu, nama sekolah-sekolah modern zaman Belanda itu. Karena di Sumatera Barat, di Minangkabau, sekolah modern itu mungkin hanya sampai tingkat SMP atau tingkat SMA. Sedangkan minat pendidikan orang Minang dahulu, nggak semua, tapi segelintir punya minat yang sangat besar untuk tetap melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Karena memang dalam Minangkabau itu emang membuka pepatah-pepatahnya itu membuka cakrawala. Kita disuruh untuk selalu memperdalam. Kok kalau ada kata pepatahnya kan kayak gini. Kok cadek baguru. Apa itu? Kok kayo bau saho. Maksudnya kalau kamu mau pintar ya berguru. Kalau kamu mau kaya ya berusaha. Jadi jadikanlah ilmu itu sedalam-dalamnya. Itu faktor pendidikan. Makanya kita lihat banyak tokoh-tokoh bangsa itu berasal dari sana. Memang kalau dalam Minangkabau itu juga ada pepatah, pisau alam takambang jadi gunung gitu kan. Satitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Wih, apa itu artinya itu? Setitik jadikan laut. Tetesan-tetesan itu baik ilmu segala macam itu kalau kita kumpulkan satu demi satu kan, karena kita berguru kan, ambil ilmu dari sana yang mencakup komprehensif. Sakapa jadikan gunung, dari satu kepal menjadi gunung. Alam takambang jadi guru. Jadikanlah semua alam ini sebagai guru bagi kita. Kita berguru bagaimana air itu menetes bisa membuat batu itu hancur, padahal itu benda yang keras. Bagaimana langit ini diciptakan. Ini sesuai dengan apa yang dia disuruh dalam Al-Quran. Gimana kalau ibu kita di Minang nggak punya saudara laki-laki, semuanya perempuan semua, otomatis dia nggak punya mama dong kalau itu gimana itu? Itu saya mengalaminya langsung. Jadi saya punya nenek, mempunyai anak 4, semuanya perempuan, dan saya cucunya. Jadi otomatis kalau sesuai dengan yang saya katakan tadi, saya nggak punya mama. Namun ini hebatnya Minangkabau, ada beberapa tingkatan mama itu.
ada namanya mama separi. Jadi walaupun saya nggak punya mama secara kandung, tapi saya punya mama, yaitu mama pari. Ada juga mengatakannya mama rumah. Saya kurang tahu hal itu. Jadi nenek saya itu punya saudara perempuan dan dia punya anak laki-laki, itu mama saya. Dia masih menganggap saya mama dan saya menganggap dia mama dan dia menganggap saya kemenakan, meskipun itu bukan kandung. Dan ada juga beberapa tingkatan namanya mama kaum. Mama kaum ini terdiri dari beberapa keluarga, banyak itu keluarga. Dia sebagai pemimpin dan dia juga membimbing kemenakan yang banyak ini. Biasanya itu contohnya ada kalau ada pertikaian di kampung, perkelahian, tentunya saya sama kamu, nanti yang menyelesaikan bukan ayah, iya, yang ditanya itu mama. Siapa mama kamu? Panggil dia di sini. Itu pun kalau polisi di sana, polisi nggak mau menyelesaikan kecuali kalau udah diserahkan oleh mamanya langsung. Oh, iya. Tolonglah kamu selesaikan dulu sama mama kamu. Kalau dia melapor ya, dia nggak mau terima kasus apapun kecuali kalau mamanya langsung turun tangan. Juga itu ya. Nah, gimana kalau saudara ibu itu punya banyak saudara laki-laki? Nah, apakah si kemenakan ini dibimbing sama satu pamjil? Apakah si mama tadi itu yang banyak tadi itu sama-sama? Apakah ada satu aja yang dituakan gitu dari mereka itu? Apakah sama-sama? Misalkan ada 4 orang nama, ada kan? Apakah satu aja? Apakah semuanya bertanggung jawab itu? Yang bertanggung jawab semuanya. Semuanya tuh, 4 itu misalnya. 4-4-nya. Bahkan ada saya lihat di suatu keluarga, dia punya mama sekitar 3 orang dan mungkin sekitar 5 orang, 2 perempuan, 3 laki-laki. Terus anak perempuan ini kemenakannya ini mau sekolah, mau kuliah, yang menolong itu mamanya, nolong uang kuliah, nolong kalau ada apa namanya, masa kalau mau cari kos atau gimana, mamanya mau nolong. Sekarang masih ada saya lihat, tapi hal itu udah menjadi ciri khasnya keluarga masing-masing. Oke, menarik sekali ya teman-teman, tentang budaya Minang. Ya, sudah dijelaskan oleh Bunda Rehan tentang ada namanya mama, karena dia bertanggung jawab atas keponakan-keponakan. Dan uniknya itu mama itu dari keluarga ibu, dari saudara laki-lakinya. Dan itulah tadi tentang sedikit tentang budaya Minang yang sudah sampaikan Bunda Rehan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video dan subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.